Lip pulang duluan. Yoi. Hati-hati Lip. Doi naik kereta coy. Yuk. Barang-barang oleh-oleh. Jangan lupa. Oke, jam 8.15 persiapan check out. Nggak ada yang ketinggalan, insya Allah udah kosong semua. Ini di kamar mandi juga udah nggak ada. Oke, saatnya kita check out. Dadah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun pakai lift. Kosong ternyata, kirain ada orang. Lobby. Oke teman-teman, jam 8.18 udah berhasil check out dan dapat kembalian deposit ya. Jadi kalau nginep di Pop Hotel ada deposit untuk kunci itu sebesar Rp50.000. Nah, setelah check out ini saya akan menuju ke stasiun Purwosari buat menuju ke Jogja. Jadi saya sebenarnya hari ini juga pulang ke Jakarta sama kayak Alip, cuman Alip naik kereta api Mataram dari Solo Balapan. Karena saya udah pernah dan malas untuk review lagi, jadi saya memilih untuk ke Jogja aja. Naik bis nanti jam 13.30 berangkat dari Terminal Jombor ke Pulau Gebang. Naik bis apa? Naiknya bis Gunung Harta. Oke, kalau gitu kita langsung jalan aja, Pak. Pagi, Pak. Kondisi pagi ini di Solo agak berkabut atau polusi ya, entah dah. Tuh kayak agak berkabut gitu. Nah, stasiun Purwosari nggak jauh dari sini, mungkin berkisar 500 meter kali ya. Oke, kita jalan dulu. Setelah berjalan kaki sejauh 300 meter selama 5 menitan, akhirnya saya tiba di stasiun Purwosari. Dari stasiun ini saya akan menggunakan KRL komuter lain menuju stasiun Tugu Jogja. Pembayarannya sama seperti KRL yang ada di Jabodetabek. Bisa pakai kartu KMT, e-money, Gojek, dan kalau nggak salah bisa pakai tap dari HP oleh beberapa bank deh. Waktu tempuh dari Solo ke Jogja ini berkisar 1 jam perjalanan. Mirip kayak dari Jakarta kota ke Bogor. Perjalanan pulang ini saya sudah berpisah dengan Alip karena dia juga ngejar waktu sih. Harusnya kita tuh pulang hari Minggu, tapi karena tiket udah pada habis jadinya di hari Senin ini. Mau nggak mau si Alip harus izin kerja. Dia naik kereta sedangkan saya naik bis. Mau naik bis dari Solo cuman pilihan angkatan pagi dan siang nggak begitu banyak. Jadi saya memilih ke Jogja karena pilihannya lebih banyak. Sepertinya penumpang KRL pagi ini bakalan rame nih. Satu persatu mulai berdatangan. Yang di sini aja udah penuh banget, bukan penuh sih, udah banyak banget.
Pukul 9:08 calon penumpang KRL sudah diberikan pengumuman untuk menunggu di peron jalur 3. Jadi sistem KRL di Jogja ini beda sama di Jabodetabek. Kalau di Jabodetabek kan begitu tap in udah bebas masuk ke peron ya. Di sini enggak. Mungkin alasannya karena stasiunnya masih bergabung dengan kereta api jarak jauh. Oh ya, ini di dalam stasiun Purwosari ada lokomotif uap seri D52 yang sedang terparkir. Dan di bagian depan sananya lagi ada kereta wisata Jaladara yang terparkir dengan loko uap D14. Jakarta Station. For this station and without major London flight, thank you for using KAI Komuter Lain. See you on. Setelah perjalanan selama 1 jam lebih sedikit, akhirnya saya tiba juga di stasiun Tugu Jogja. Di hari kerja gini, tepatnya Senin jam siang, ternyata penumpang KRL-nya masih penuh juga ya. Ya meskipun gak berdesak-desakan kayak Red Line atau jalur Bogor Jakarta Kota. Dan uniknya ternyata di sini para penumpang yang berdiri ngadepnya ke depan arah jalannya kereta, bukan nyamping. Memang tiap daerah punya budayanya masing-masing sih ya. Oke teman-teman, jam 10.32 10.32 udah tiba di Yogyakarta. Sebelum lanjut ke terminal Jombor, saya mau makan dulu. Makan pagi sekalian makan siang. Udah lapar banget. Kayak makan di Solaria Malioboro aja dah. Soalnya tempatnya enak, bisa ngecas juga. Ini kondisi Jogja hari Senin masih rame loh. Padahal libur panjangnya udah kelar. Emang ini kota nggak akan pernah sepi sih. Ini cuaca di Jogja panas banget. Kayaknya sore bakalan hujan dah. Gokil. BTW ramenya tadi tuh karena di depan stasiun aja kayaknya deh. Ini di Malioboro nggak begitu ramai, bahkan tergolong sepi kayaknya ini. Nah kan sepi di Malioboronya, berarti emang stasiunnya tadi yang rame. Baru turun kereta api jarak jauh mungkin ada tadi sama KRL. Nah untuk Solarianya sendiri nih nggak jauh dari titik awal Malioboro. Kita pesen makan dulu dah, lapar coy. Oke teman-teman, jam 12.02 saya udah keluar dari Solaria. Tadi nunggu bentar sama sholat dan ke kamar mandi. Enaknya ada musola di sana. Oke, saya akan lanjut jalan ke Jombor aja deh. Nggak tahu mau kemana lagi. Terus naik Gojek aja dari sini, tapi titiknya dari stasiun Yogyakarta aja. Oke, sampai bertemu di terminal Jombor. Oke teman-teman, jam 12.21 sudah tiba di terminal Jombor. Sekarang saya mau cari agen Gunung Harta. Kalau nggak salah dekat Sumber Alam atau di mana ya? Oh itu tuh. Nah itu dia sebelah Puspajaya. Ini cuaca siang ini gokil panasnya. Padahal trip kemarin tuh selama Semarang, selama Jogja itu
Hujan terus loh. Ini kali ini cukup terik. Cuman kayaknya sore bakalan hujan nih. Nah, ini ada Trans Jogja yang baru masuk Terminal Jombor. Koridor 5B kayaknya itu tulisannya. Oke deh, kita check in dulu aja. Nah, ini ada Sinar Jaya, pakai Jetbus 5, Ramayana sama City Trans lagi parkir. Gokil. Ini kayaknya ke Jakarta 7 RV. Gak tahu juga ya, tebak-tebakan aja. Jadi seperti inilah agen dari PO Gunung Harta. Kayaknya ini gabung deh antara Gunung Harta yang merah dan hijau di sini. Di dalamnya cukup banyak bangku untuk menunggu bis yang akan datang. Petugas agennya juga ramah. Nomor agennya bisa kalian lihat di banner-banner ini ya. Karena saya mesen tiketnya via website Gunung Harta, jadi nggak perlu cetak tiket lagi. Untuk servis makan nanti cukup kasih barcode yang ada di tiket ke petugas buat ditukarkan makanan. Oh ya, Gunung Harta yang saya naikin ini adalah Gunung Harta yang berwarna merah. Kalau nggak salah Gunung Harta yang divisi Bali deh. Unik juga ya pemain Bali mengisi trayek Jawa Tengah. Walah, dapat unitnya yang lawas kayaknya. Banyak pernak-pernik. Jam 13.57 udah sampai unitnya. Yang pakai Jetbus 3. Banyak pernak-perniknya. Sasisnya OH 1626. Pak. Iya Ibu, silakan Ibu. Oke teman-teman, pukul 14:12 roda-roda bis mulai bergerak meninggalkan Terminal Jombor. Ini kita berangkatnya telat dari jadwal yang tertera di tiket. Harusnya jam 13.30 udah berangkat dari Jombor. Lumayan telat nih, setengah jam lebih. Tadi juga di Jombor banyak naikin paket, entah isinya apa. Dari sini kita akan bergerak menuju ke arah utara, tepatnya ke Magelang. Jadi yang seri M ini rute awalnya dari kantor Gunung Harta yang ada di Jalan Ring Road Timur, terus menyisiri Jalan Ring Road hingga ke Terminal Jombor ini. Lalu lanjut jalan ke Magelang, Temanggung, Parakan, Candiroto hingga tembus ke Woleri. Rutenya melewati pegunungan, gak langsung lewat tol via Prambanan. Tadinya saya berharap banget dapat unit yang terbarunya yaitu Skylander R25 atau Legacy SR3-nya. Cuma mungkin itu jalan di rute dan seri lainnya kali ya. Ya benar, akhirnya mudah begitu ya. Aman rapat. Oh ya, estimasi perjalanan ini tuh sekitar 13 jam, lebih lama daripada waktu tempuh rute Jogja-Jakarta pada umumnya karena lewat pegunungan. Untuk pemesanan tiket selain dari agen bisa juga via Redbus atau webnya Gunung Harta.
Kalau dari webnya Gunung Harta, kalian bisa kunjungi situs yang ada di layar kaca ini, terus tinggal kalian isi dari mana mau kemana. Contohnya dari Jogja ke Terminal Pulau Gebang. Terus kalian pilih deh mau naik yang di jam berapa. Kali ini saya milihnya yang seri M, jam 13.30. Setelah dipilih, tinggal tentuin titik naiknya dari mana. Habis kalian tentuin, tinggal next dan pilih kursi dan masuk ke menu pembayaran. Diisi deh tuh kolom-kolomnya dengan lengkap. Dan jangan sampai salah masukin alamat email, karena nantinya tiket bakal dikirim via email. Habis itu pilih pembayarannya, terus udah deh bayar via bank yang kalian pilih. Untuk fasilitas di dalam bis kali ini kita dapat bantal dan juga selimut. Kursinya juga udah disediakan reclining. Model dan busa kursinya juga cukup enak. Sayangnya cuma kantong kursi udah amburadul begini nih, mau lepas gitu. Untuk selimutnya sendiri bahannya juga cukup enak dan rada tebal juga. Untuk jumlah penumpang siang ini sudah cukup ramai. Lupa pastinya berapa orang, tapi hampir tiap baris kursi udah ada yang nempatin. Di overhead atau di dekat lover AC juga udah disediain 2 port USB-A. Cuman nggak ngetes bisa berfungsi apa enggak tuh. Tapi pastinya hanya bisa digunakan untuk handphone ya teman-teman. Nah, ke mana nanti? Menuju jam 3 sore kita masuk ke Terminal Muntilan. Kondisi di Terminal Muntilan sore ini sedang turun hujan. Dan dari sini kita naikin 3 orang kalau nggak salah ingat. Berhenti di sini juga cukup lama dan banyak sekali pedagang-pedagang yang masuk menawarkan cemilan yang dijualnya. Naik bis begini paling enak beli tahu sih. Setelah berhenti selama 15 menitan, kita kembali bergerak menuju Jakarta nih. Oh ya, BTW tadi tasnya saya masukin ke bagasi aja. Soalnya ruang kaki di depan ini cukup sempit. Kaki jadi nggak nyaman posisinya, apalagi di sebelah saya ada penumpang lain. Takut ngeganggu hak wilayah penumpang lainnya. Kalau teman-teman nggak bawa barang penting, baiknya tas masukin ke bagasi aja. Kecuali bawa barang penting, jangan taruh di bagasi. Takutnya ketindih-tindih atau tiba-tiba bagasi kebuka terus tasnya jatuh ke jalan.
15 Bogor. Oke. Masih gorengan mas, nyami sama sih. Aku apa? Enggak kan, kering. Oke. Berapa? Dibagiin snack, isinya ada roti atau roti apa nih, kayaknya Aoka sama Aqua. Susah banget. Aqua Cleo 300 ml, rotinya apa ini? Iya Aoka ini, cuman rasa apa nggak tahu, rasa keju. Udah itu aja guys, nggak ada lagi. Cuma dapat satu snack, satu minuman. Tadi nggak jauh dari lampu merah Kebon Polo Lingkar Magelang ini ada kecelakaan, sebuah motor ketabrak sama truk. Entah gimana kronologinya, tapi kayaknya baru kejadian deh. Beberapa warga sekitar lari-larian buat bantuin si pemotor. Semoga pemotor kondisinya baik-baik aja ya. Pengingat nih buat kita semua, terus berhati-hati dalam berkendara. Kadang kita suka lupa untuk mawas diri, atau kita pas mawas diri malah orang lain yang nggak mawas diri. Jadi ya harus ekstra hati-hati ya teman-teman.
apa terus boleh. Ya kayak nggak tahu ya itu besi. Masih ya, gitu. Ini rapuke kan. Enggak usah. Dari secang tadi saya ketiduran lagi. Udah ngantuk banget. Baru kerasa capeknya sekarang setelah trip kali ini. Ini bangun-bangun ternyata udah masuk di wilayah Temanggung. Dikit lagi berarti masuk Parakan, terus lewat daerah pegunungan nih. Nah, iya. Ya punya terbang itu burung murai itu sedih kurang. Dia semua dia bukan urusan pribadi. Dah, leh. Wah. Macam apa? Berarti dilihat rem mobil. Buat numpangnya salah. Oh iya, nanti ada udah calon dana. Ada di lagi dua, menang kerja. Tata dua. Wes nanti wae. Orang nang kerja lho, pokoknya dua sisan. Iya. Terowongan ini lho. Mana kan kayak mengabot tuh bang. Enggak mau dulu aja sama. Muat di belakang nomor 2 itu, Pak. Aja terus. Ada tahu ini nongol yang mau dirusakin. Punya yang benyok. Kayak nempune batu ya. Ya mau itu jasnya polisi itu sama pelik. Lihat sih. Yang satu itu. Yuk Bayu ya, Wahyu ya. Ternyata ya. Yang supir Harapan Jaya ada nggak? Baru dihapus lah. Aduh, ngapain ya? Kokonone tutup Mas kan bener wani mlayu. Kokonone kan tutup deh. Lagu yang coba. Terbiasa udah ada ya.
beda. Ya mau ke toilet 10 menit. Toilet. Oke teman-teman, setelah berhenti selama 16 menit di Terminal Ngadirejo ini, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta. Di sini saya nggak ngeh ada penumpang yang naik atau enggak, karena pas bis berhenti saya langsung ke toilet. Toilet di sini cukup besar dan lumayan bersih. Sayangnya saya nggak ngerekam. Posisinya ada di bagian belakang terminal. Terus juga kalau diperhatikan sekilas, di terminal ini juga ngelayanin beberapa bis akap. Kayak tadi ada Rosalia Indah dan Agramas. Serta ada juga agen bis yang menjual tiket dari beberapa PO bis. Masih. Malang ini wis. Nyalip di Kuningan. Oh, yo Malang. Aku masih tinggal pergi aja, aku tinggal pergi aja. Aku tinggal pergi sama jalan. Iya di Terdiri aja. Sama di dalam kemarin di pasti Anto kembang. Kita lihat dia banyak mandi. Harusnya nggak bisa Kampung Keliling ya. Nanti gampang. Aja yang Kalau dikit itu apa itu bergabung gini. Sekarang jalan punya siapa? ya kok masih jalan ini masih tongkat. Ada masih belum Bis kita terus Rosalia. Itu kan terus mobil Rosalia pakai. Palang aja itu. Iya. masa tadi masa enggak sampai belanja Jadwalnya sudah. dia kemarin Bogor belanja Ada. Iya. dia mau dibawa ke langit. Anak-anak ngomong ya. Ramen dot. Rosalia ono ya. Mata kobong nang mata cuma seragen udah. Yang dari sini Purbalingga. Korbannya motornya tamping. Power bank apa asli. Tapi kayak ngomongin pesawat di gua tank.
sate. Panganan rumah makan awak. Jakarta yang terhormat, sesaat lagi Anda akan tiba di rumah makan untuk melakukan istirahat dan servis makan. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit. Jika sudah selesai, mohon untuk segera beranjak ke armada untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mohon untuk tidak meninggalkan barang bekas Anda selama di rumah makan. Terima kasih. Gitu loh Pak. Makasih Pak. Oke teman-teman, jam 19.25 sudah ada di rumah makan Raos Eko. Akhirnya kita makan juga di sini. Terakhir kesini kan naik apa? Naik Handoyo kalau nggak salah ya. Itu kan cuma singgah doang. Oh, sekarang makan. Ramai juga bisa makan di sini. Saya masih ngantuk banget, buset dah, baru bangun. Tidurnya pules. Toilet dulu ah. Oke, kita langsung makan aja. Kayaknya di sini sih ada banyak, ada lontong, nasi rames, soto, bakso sapi. Mbak, Gunung Harta di sini, Mbak. Gunung Harta. Oh ya. Ya, ini saya ngambil soto ayam. Tampaknya lezat sih, dari sambalnya, warnanya oke, isian sotonya juga oke. Pakai nasi putih sama teh manis anget. Lumayan lah rasa teh manis angetnya. Oke, saya makan dulu. Setelah berhenti beristirahat untuk servis makan selama hampir 1 jam, kita kembali bergerak melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Tadi rasa sotonya cukup enak, daging ayamnya lumayan banyak dan isian lainnya juga cukup lengkap. Kuahnya juga masih anget. Fasilitas di rumah makan Raos Eko ini juga lengkap, ada minimarket, toilet yang luas dan musola. Overall enak juga sih istirahat di rumah makan ini. Dari sini ke Jakarta tersisa jarak sejauh 380 km lagi dengan waktu tempuh diperkirakan selama 5 jam. Ini kita kayaknya nggak masuk tol lewat Weleri deh, tapi lewat Kit Batang. Kita melipir sedikit di Jalan Pantura terus masuk ke kawasan Kit Batang. Oh iya, selama perjalanan tadi saya kebanyakan tidurnya, benar-benar ngantuk banget. Mau ditahan-tahan juga matanya nggak bisa melek. Baru kali ini nih kerasa capek banget. Halo. Paketan piye gua? Oh. Lah iya orang kan. Lah iya orang kantor kok. Nah iya kemarin aku mau samene. Gua samene, Mbak. Wedok iku kok. Lah iya. Lampu dicopot, lampu.
Wilayah Kit Batang ini emang masih sepi, apalagi pas malam begini, jadi lebih gelap. Kiri kanannya masih banyak lahan kosong atau pepohonan. Setelah saya cari-cari informasi, ternyata nama dari Kit Batang sudah diubah oleh Presiden Prabowo menjadi KEK Industropolis Batang. KEK ini kepanjangan dari Kawasan Ekonomi Khusus. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang berfokus pada industri manufaktur, teknologi, dan ekosistem kendaraan listrik. Nantinya di sini terkoneksi dengan jalan tol, jalur kereta api, hingga pelabuhan kapal. Kabarnya selain menjadi tempat industri maupun logistik, akan ada tempat pariwisatanya juga. Saya penasaran nih, akan menjadi semegah apa ya wilayah di sini dalam beberapa tahun ke depan? Tak telepon, Mas, gak mau diperpalin tuh Bin. Ya Trio ditawarin gelem ya Mas, ya wes perpal. Asu, ini situ asu. Alah, wes. Aduh, ini wes. Iya, apa itu ya? Cari pada lumpur kita jadi hebat. Lumpur cari ki. Pergi. Yang mana? Jembatan bawah apa jembatan atas? Jembatan bawah ya, gak apa-apa. Tadi kan kata aku di Buliman. Eh? Di 166 kan? Jadi kan 166 ini. Iya, udah. 1 jam berlalu saya terbangun dari tidur. Kita sekarang lagi minggir karena ada penumpang yang ingin turun di tengah jalan sekitaran KM 166. Tapi kayaknya udah kelewat apa yang dimaksud si penumpang. Ada miskom terkait titik penurunan sama penumpang. Karena biasanya penumpang yang turun di daerah sini harusnya nggak turun di wilayah ini. Saya juga nggak paham alurnya gimana. Ini kita jadinya lanjut jalan masuk ke rest area di depan buat nurunin penumpangnya. Ini mau mana? Iya. Udah. Depan tikungan. Apa?
penumpang itu jadi. Ya. Kenapa? Para penumpang sing dene kene. Enggak ada. Oke lah. Oke teman-teman, pukul 1:31 kita sudah berada di gerbang tol Cikunir 2. Sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Pulau Gebang dan segera mengakhiri perjalanan kali ini. Sebelum saya turun, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan sebagai gambaran perjalanan kali ini. Bis Gunung Harta dari Jogja ke Jakarta ini ada beberapa pilihan dengan rute dan jadwal yang berbeda. Yang saya naikin kali ini adalah seri M dengan jadwal keberangkatan dari Terminal Jombor jam 13:30 dengan melewati jalan pegunungan di Temanggung, Parakan. Untuk harga tiketnya sebesar Rp230.000. Selama perjalanan kita sudah mendapatkan snack yang isinya cukup untuk mengganjal perut dan juga air mineral. Selain itu juga kita mendapatkan kupon servis makan di rumah makan Raos Eko dengan beragam menu pilihan. Di dalam bis kita juga udah dikasih bantal, selimut, footrest serta port USB-A untuk ngecas HP. Selama perjalanan ini pembawaan drivernya nyaman banget dan kondisi bis cukup bersih. Kalau kalian bosen naik bis lewat tol terus, bisa coba Gunung Harta ini yang lewat jalur pegunungan sekitar Parakan, Temanggung. Pukul 1:38 setelah perjalanan selama 11 jam 26 menit, akhirnya saya tiba juga di Terminal Pulau Gebang. Kalau kondisinya lagi trip di bulan puasa, masih ada waktu nih buat cari makan sahur atau pulang ke rumah masing-masing. Untuk rincian waktu perjalanan bis kali ini bisa kalian lihat di layar kaca ya. Makasih ya Pak. Iya, monggo. Bang. Tas hijau Pak. Tas hijau mana? Yang ini Pak. Oke teman-teman, jam 1:40 sudah tiba di stasiun Terminal Pulau Gebang. Ini bisnya gokil juga ya. Ini awal dari jadwal sih, harusnya kan jam 2 ya. Ini jam 1 udah nyampe. BTW ini hujan deres. Ya ampun. Gimana ini pulang? Ada-ada aja deh. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah mendaratkan kaki dengan selamat di Jakarta. Dari sini seperti biasa saya akan melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta menuju ke rumah. Sebelum saya tutup video perjalanan kali ini, saya mau ngasih gambaran biaya ke teman-teman terkait perjalanan dari Jakarta, Semarang, Ambarawa hingga ke Solo. Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.657.000. Biaya ini hanya mengcover akomodasi aja ya, kayak tiket transportasi umum, hotel, dan tiket masuk ke beberapa wisata. Untuk jajan itu masing-masing aja ya, karena setiap orang pasti berbeda-beda kan. Dengan harga segini bisa nginep 4 hari 3 malam di hotel berbintang sih cukup oke ya, karena harganya dibagi 2 sama partner perjalanan. Enaknya kalau jalan-jalan bareng temen tuh gini, biaya hotel bisa dipres. Jadi gimana menurut kalian? Mungkin teman-teman ada saran bisa komen di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh informasi lainnya. Untuk video perjalanan sebelumnya kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Oh iya, saya juga ngebuat titik tempat makanan yang saya kunjungi selama trip.
ide baru sih ini. Siapa tahu ini juga bisa membantu kalian buat cari tempat makan di daerah yang dikunjungin. Nah, untuk ngeliatnya kalian bisa lihat di Google Maps atau klik link yang ada di deskripsi juga. Kalau gitu, terima kasih sudah mengikuti rangkaian perjalanan kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.